Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tadarna fardan wa anta khairul warisin. Yang saya hormati segenap pimpinan pengurus dari Majelis Manaqib, Bapak-bapak hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang mulia ini, kita kembali dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka zikrullah. Mudah-mudahan dengan langkah baik kita, segala apa yang kita kerjakan dalam kebaikan, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, ini tanpa terasa ya, kita udah kumpul lagi kayak ngimpi, perasaan baru kemarin. Hal ini tentunya mengingatkan saya akan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya taqarabaz zaman. Di akhir zaman itu waktu ke waktu akan dipercepat. Ya. Sekarang ini kita nggak merasa kalau kita ini sudah dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin yang masih ngalamin tahun 60-an, 70-an itu, waktu seakan-akan lama. Kita nunggu waktu maghrib aja lama. Dari maghrib ke isya lama. Malam habis isya nunggu subuh lamaan lagi. Nah ini ya, sekarang ya taqarabaz zamanu, kata Nabi, di akhir zaman itu waktu ke waktu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin cepat seperti yang kita alami sekarang. Kenapa kita merasa semakin cepat? Enggak terasa karena waktu kita banyak kita luangkan bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin cepat. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, banyakan mana kita baca Quran sama ngelihat HP. Banyakan mana waktu kita zikir kepada Allah sama ngelihat TV-nya. Lah itu jujur. Ya. Ya taqarabaz zamanu, waktu makin tidak terasa karena semakin canggihnya teknologi seperti sekarang ini, maka kita akan semakin sulit untuk memanfaatkan waktu kita. Nah ini kita beruntung. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nur cahaya keimanan dan hidayah kepada kita. Sehingga kita bisa menyisihkan waktu kita setiap malam Jumat hadir di majelis ini. Ya mungkin bagi kita sekarang kita belum menikmati apa yang sudah Allah janjikan. Karena mungkin kita nggak tahu berkumpulnya kita di majelis-majelis seperti ini ya, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa pahala yang Allah janjikan, ya, yang dijanjikan oleh Allah. Kita ini nggak nyadar bahwa duduknya kita di majelis ilmu itu, pertama kita diampuni dosa-dosa kita.
Kita nggak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua sedang berzikir. Saat ini kita satu sama lain itu lagi fokus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba dosa-dosa kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan luar biasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang ngelihat wajah ulama, ya, orang alim, ulama, guru-guru kita, gitu ya, fafariha biha, kemudian dia senang seperti yang kemarin saya katakan, fafariha, dia ngelihatnya itu ngelihat senang, bukan ngelihat benci. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pandangan dia kepada orang alim itu, ya, Allah utus malaikat untuk apa? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah utus malaikat khusus untuk apa? Untuk memintakan ampun buat orang yang melihat seorang alim, seorang ulama, ya, yang dia senang dengan ulama. Sampai kapan dia memintakan ampun? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita, umur kita aja udah bisa kita hitung, ya. Ya kemarin saya katakan kan nggak mungkin, jarang udah yang umurnya sampai 100 tahun. Nah kalau kita mau lihat istighfar kita sampai kapan? Sampai 100 tahun, kan nggak mungkin. Taruh dah umur kita itu 70-80 tahun. Dipotong masa balik 15 tahun. Ya, kita beristighfar ya mungkin selama 65 tahun. Istighfar terus. Ya, mungkin nggak? Kagak mungkin. Yang banyak nyanyi. Ya. Tapi dengan adanya kita datang ke majelis ilmu, kita belajar, maka di situ Allah utus malaikat untuk apa? Untuk memintakan ampun buat dia sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Coba. Makanya kita ini orang yang datang ke majelis ilmu, kenapa layak masuk surga? Coba, dosanya diampunin, ada yang khusus Allah jadikan malaikat untuk memintakan ampun kepada orang cari ilmu. Ini ya, makanya kita jangan bosan-bosan, ya. Jangan kita karena mungkin ya kita ini sedang ada perasaan gak enak sama temen, jadi kita ngikut karena gak enak. Ya kalau enak ditinggal. Nah ini pentingnya kita datang ke majelis ilmu itu di situ. Tanpa kita sadari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diampuni dosanya ini akan semakin dekat dia dengan rizki yang Allah janjikan. Kan kita pengen rizki kita banyak. Ada yang pengen sedikit. Siapapun di dunia ini ingin rizkinya itu melimpah. Paling tidak bukan hanya sekedar materi, kesehatan kita. Kita pengen rizki kita Allah berikan ya yang berlebih dari apa yang kita butuhkan. Bukan kita doang, para sahabat sama. Zaman baginda Rasul ada seorang sahabat ya ingin biar supaya dalam kehidupannya itu dia enggak kekurangan masalah rezeki. Nanya kepada Nabi. Nah kan ini pelajaran buat kita. Ya, bagaimana supaya rezeki kita ini enggak putus. Rezeki kita selalu lancar. Ya, adapun kalau seandainya mandak itu biasa ujian buat kita. Bukan berarti nggak putus-putus itu karena Allah nggak ngasih rezeki kita, bukan. Tetap masih dikasih rezeki. Ya, cuman siapa yang pengen rezekinya lancar, kata Nabi apa? Wal yadum alat taharah. Hendaklah dia selalu berusaha dalam keadaan suci. Punya udu maksudnya. Apalagi kita mau berusaha
ya, yang berdagang, yang jadi karyawan, ketika kita mau berangkat kerja, ambil wudhu mau berangkat. Ini insya Allah cara kita kerja pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita akan lancar. Ya, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Itu intinya. Makanya tadi saya katakan ya bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu akan nanti kita rasakan di yaumil qiyamah, betapa manfaatnya hidup kita. Kalau sekarang kita nggak terasa, ya, karena yang kita rasain ya seperti tadi, kita zikir, ya paling kaki kesemutan, pindah sono salah, pindah sini salah. Itu diantara keutamaan kita menuntut ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi khususnya, dan kalau seandainya ada yang kurang berkenan, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.